orang remaja yang saat ini sedang berenang. Remaja tersebut nampak beberapa bergerak dari ujung kolam ke ujung lainnya, hingga suara seseorang membuat dirinya menghentikan gerakannya. "Rama!" teriak seseorang dengan suara tegasnya. Remaja tersebut pun kini menoleh ke sumber suara. "Ada apa, PH?" tanya Rama yang kini menghentikan kegiatannya. "Cepat selesai berenang kamu dulu," jawab Papi. "Mau ngapain sih, PH? Ini lagi panas banget loh, malah disuruh berhenti gini," ucap Rama. "Kamu ini kalau diperintah selalu saja nolak," bentak Papi Rama. Hal itu membuat Rama mendengus kesal, lalu dengan segera keluar dari kolam renangnya. Dengan air yang saat ini mengalir di tubuhnya membuat tubuh atletis Rama terlihat sangat indah, apalagi celana yang dia kenakan juga sangat pendek dan tentunya juga cukup tipis. Rama pun mengambil jubah mandinya lalu mengenakannya dan berjalan ke arah orang tua beserta seorang wanita yang datang bersama dengan mereka. "Ada apa, PH?" tanya Rama. "Kamu sekarang mandi dulu, kita tunggu kamu di ruang tamu," jelas Papi Rama. "Cuma gitu doang, PH. Kenapa nggak langsung bilang aja sih?" ucap Rama. "Rama," bentak Papi Rama. "Iya, PH," jawab Rama yang kini tatapannya tertuju kepada wanita yang berada di samping maminya. "Dia kenapa?" batin Rama karena melihat gelagat aneh hingga dirinya memilih untuk pergi menuju ke kamarnya. "Maafkan Rama ya, Bu. Dia sebenarnya tidak seperti itu. Mungkin hanya sedang lelah dan kita malah mengganggunya," ucap Mami Rama. "Tidak apa-apa, Nyonya," jawabnya. "Jangan panggil saya Nyonya, panggil saja Tante," ucap Mami Rama. "Baik, Tante," jawabnya. Ya sudah, sambil menunggu Rama selesai, "Lebih baik kita ke dalam dulu. Di sini terlalu panas," ajak Papi Rama. Kini mereka pun masuk kembali ke dalam rumah. Sedangkan di sebuah kamar yang sangat luas terdapat Rama yang saat ini baru saja menyelesaikan mandinya. Lagian kenapa sih Papi pakai acara ganggu waktu gue gini? Gak suka banget kalau anaknya lagi menikmati harinya. Pakai acara bawa itu orang kesini lagi. Mau ngapain coba? Apa dia mau ngadu ke orang tua gue ya? Tapi ngapain, kan gak punya kerjaan banget. Kenapa gue harus mikir gini sih? Males banget gue harus mikirin orang kayak dia yang selalu bikin gue naik darah gini. Oceh Rama yang saat ini sedang berdiri di depan cermin. Setelah selesai, kini Rama pun berjalan keluar kamarnya, lalu dia melihat jika kedua orang tuanya sedang berbincang dengan wanita tersebut, hingga akhirnya pandangan mereka pun beralih kepada Rama. "Sini kamu duduk dulu," ucap Mami membuat Rama duduk di sampingnya. "Jadi ini Bu Hana dan dia adalah guru les kamu," jelas Papi. "Hah? Papi sama Mami ngapain sih pakai cara datangin guru les segala? Mi PH, dengerin aku ya. Waktu sekolah aja udah lama banget loh, dan sekarang kalian dengan enaknya ngasih aku jam tambahan. Ayolah, kapan aku punya waktu untuk istirahat?" ucap Rama yang mencoba untuk menahan kesalnya. "Lagi pula PH, Bu Hana ini guru aku di sekolah, jadi buat apa juga pakai dia sebagai guru les aku?" lanjut Rama. "Kalau Bu Hana ini guru kamu di sekolah, bukannya itu hal yang paling bagus ya? Jadi kamu tidak perlu menyesuaikan diri kamu lagi, tinggal langsung aja tuh belajar biar nilai kamu gak seperti saat ini," ucap Papi Rama membuat Rama yang mendengarnya hanya berdecak kesal. Mereka nggak tahu kali ya, kalau dia itu guru yang paling ngeselin yang pernah gue kenal, batin Rama yang menatap Hana dengan tidak bersahabat. "Astaga, kenapa sih Papi sama Mami nggak tanya dulu gitu ke aku? Bukan malah langsung aja datengin orangnya?" tanya Rama. "Kalau gitu yang ada kamu pasti langsung nolak Ceti daripada Papi dan Mami mengalami hal itu. Ya udah, kita datangkan dulu," jawab Papi Rama. "Udahlah, kamu terima aja. Lagi pula kamu tidak punya alasan lagi kan buat nolak apa yang udah kami lakukan ini buat kamu. Lagi pula kamu harus mempersiapkan biar nanti kalau kamu mau kuliah nggak terlalu berat," ucap Papi Rama. "Apaan sih PH? Aku aja masih kelas 2.
Ngapain juga harus mikirin sampai jauh ke sana? Kekeh Rama. Pokoknya papi nggak mau tahu. Kamu harus tetap les dan biar Bu Hana yang akan mengajari kamu. Tegas papi. Terserah papi lah. Aku capek kalau harus berdebat sama papi pasti selalu seperti ini. Kesal Rama yang memilih untuk pasrah saja. Ternyata dia di rumah dan di sekolah sama saja. Selalu membuat keributan. Sikapnya tidak sesuai dengan tubuhnya. Tapi kenapa anak seusia dia bisa sebagus itu tubuhnya, dan untuk bagian bawahnya, kenapa bikin gue nggak bisa melupakannya? Hana coba tetap tenang, dan jangan lo hancurkan semuanya. Batin Hana yang kini menatap sekilas Rama yang menatap ke arah lain. Jadi Bu Hana, mulai hari ini, Ibu menjadi guru les untuk Hana kami. Ucap papi Rama membuat Hana tersadar dari lamunannya. Terima kasih Om. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik dan tidak mengecewakan Om dan juga Tante. Ucap Hana. Kami percaya sama kamu. Apalagi setelah kami tahu jika Anda juga guru di sekolah Rama, jadi tidak membuat kami merasa ragu. Rama, sekarang kamu ajak Bu Hana untuk ke kamar kamu dan kamu tidak boleh bandel. Selalu dengarkan apa yang diucapkan oleh Bu Hana. Ucap papi Rama membuat Rama kini segera bangkit dari tempat duduknya. Maaf Om, kenapa tidak di sini saja? Tanya Bu Hana. Udahlah, ayo di kamar aja, lagian di sini panas, kalau di kamar gue itu adem. Jawab Rama. Rama, jaga sikap kamu. Bentak papi Rama yang hanya dibalas dengan deheman saja. Tidak apa-apa, Hana di kamar Rama saja. Lagi pula kalau nanti ada yang Rama perlukan, dia tidak harus bolak-balik menuju kamarnya. Ujar papi Rama. Udah cepatan ayo. Jangan sampai gue berubah pikiran nih. Ucap Rama lalu dia pun berjalan terlebih dahulu, sedangkan Hana menoleh ke arah orang tua Rama dan mereka kompak menganggukkan kepala membuat Hana kini mengikutinya. Harus sabar ya Hana. Ingat dia masih remaja, jadi lo harus banyakin bersabar karena sikap mereka pasti susah untuk diatur. Batin Hana. Hingga kini, sampailah mereka di sebuah kamar yang sangat wangi dengan ciri khas Rama. Hana pun terbuai dengan aromanya hingga dia tidak menyadari sedari tadi Rama sedang menatapnya. Cuma mau di situ doa. Tanya Rama membuat Hana kembali dari lamunan dan dia nampak terkejut karena saat ini Rama berada di jarak yang sangat dekat dengan dirinya. Rama berjalan ke arah balkon lalu dia pun menutup jendela sedangkan gordinnya dia biarkan terbuka. Kenapa kamu tutup jendelanya? Tanya Hana. Iya, terus mau gue dibuka di saat AC nyala? Tanya Rama. Udah cepatan, jangan banyak bicara deh. Mau belajar dari mana dulu nih? Tanya Rama yang kini sudah duduk di kursi belajarnya. Ah iya, sebentar. Saya mau tanya dulu sama kamu. Mata pelajaran mana yang menurut kamu sangat menyulitkan? Tanya Hana. Semuanya. Jawab Rama. Sebutin salah satunya dong. Kalau gini saya juga kan gak ngerti. Ucap Hana. Gimana sih? Lo itu kan guru gue, jadi seharusnya lo gak perlu banyak tanya akan hal itu. Ketus Rama. Ya udah, sebentar biar saya coba buka buku paket kamu terlebih dahulu. Mulai dari awal aja biar kamu paham semua materinya. Ucap Hana membuat Rama menganggukkan kepala. Hana mencondongkan tubuhnya sehingga Rama dapat melihat dengan jelas nih pemiliknya yang agak menyimbul keluar. Astaga, mata gue. Kenapa harus sedekat ini sih? Batin Rama hingga dia tidak dapat fokus dengan apa yang dijelaskan oleh Hana. Jadi gimana? Apa kamu paham dengan apa yang saya jelaskan? Tanya Hana. Iya, paham. Jawab Rama yang berbohong kepada Hana. Paham aja dulu, soal benar enggaknya bukan urusan gue juga. Lagian siapa suruh bikin gue gagal fokus kini kan jadinya susah buat mencerna semuanya. Batin Rama. Kamu kerjakan beberapa soal dari saya terlebih dahulu. Saya mau izin ke toilet sebentar. Ucap Hana lalu dia pun menulis beberapa soal di buku Rama. Apa kamar ini ada toiletnya? Tanya Hana. Ada. Jawab Rama yang bangkit dari tempat duduknya lalu dia pun berjalan terlebih dahulu sedangkan Hana saat ini mengikutinya. Rama terlihat mendorong ruangan bacanya lalu dia pun masuk. Ayo cepatan.
Ucap Rama membuat Hana yang barusan diam dan segera mengikutinya, lalu mereka pun berhenti di sebuah pintu dan Rama membukanya. Silakan. Ucap Rama membuat Hana melewatinya. Enggak perlu gue temenin nih, tanya Rama sambil menaikkan sebelah alisnya. Terima kasih dan silahkan kamu kembali untuk mengerjakan tugas yang saya berikan, ujar Hana membuat Rama berjalan kembali ke tempat duduknya. Rama pun kini sibuk dengan tugas yang ada di bukunya hingga dia sesekali menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ini kenapa bisa susah gini sih? Padahal tadi waktu dia jelasin gampang, tapi kenapa bisa gini? Soalnya juga nggak jauh bedakan ya. Tapi kenapa bikin kepala gue sakit sih? Ini lagi kenapa itu orang nggak balik-balik? Apa dia kekunci di dalam toilet ya? Tapi nggak mungkin sih kan, toilet gue juga nggak rusak. Oceh Rama. Mendingan gue samperin dia aja kali ya daripada dia kenapa-kenapa. Malah gue juga yang kena. Putus Rama yang kini beranjak dari tempat duduknya lalu berjalan kembali ke arah toiletnya. Ajgogi. Engoko. Rama. Aduh. Terdengar suara desahan dari balik toilet membuat Rama mengerutkan keningnya. Kenapa dia nyebut nama gue? Jangan bilang kalau sekarang dia lagi main sendiri. Tapi gue nggak salah dengar kan? Lirih Rama hingga dia pun mendekatkan dirinya hingga mendengar kembali suara desahan ini membuat dirinya memelototkan matanya. Gue harus cepetan balik ke meja belajar daripada nanti gue ketahuan malah gue sendiri yang bakal malu sama dia, ucap Rama yang pergi dari sana dengan sedikit berlari. Sedangkan di dalam toilet saat ini Hana sedang terduduk lemas di lantai. Dia sengaja melepaskan semua yang dia kenakan agar tidak basah. Kenapa di hari pertama gue bekerja malah seperti ini sih? Tapi ini bukan salah gue sepenuhnya. Rama juga salah, dia juga kenapa pakai acara datang dengan keadaan seperti itu. Gue juga kan wanita yang normal dan di saat melihatnya pasti gue gak bisa untuk menahan diri. Gue gak kebayang kalau punya dia masuk ke dalam milik gue yang ada gue selalu menjerit nama dia. Astaga Hana. Udah sekarang lo mendingan bersihin daripada nanti dia curiga karena lo kelamaan di sini, ucap Hana yang kini dengan segera membersihkan miliknya yang sudah sangat lengket hingga tidak lama dia pun selesai dan sudah menggunakan pakaiannya lagi. Dengan perlahan Hana pun membuka pintunya lalu berjalan ke arah kamar Rama dan ternyata dia melihat Rama yang saat ini masih sibuk dengan tugasnya. Syukurlah dia masih berada di sana. Batinnya hingga dia berjalan mendekati Rama. Rama, maafkan saya karena sudah pergi terlalu lama, ucap Hana. Tadi perut saya lumayan sakit, jadi harus terus berada di dalam sana, lanjut Hana. Tidak apa-apa Bu, yang penting udah lega kan? Tanya Rama dengan senyuman misteriusnya. Ah iya, jawab Hana sedikit terbata. Gimana nggak lega orang sampai segitunya? Mana kelihatan banget lagi itu keringetan. Mana mungkin sakit perut sampai sebanyak itu keringatnya. Batin Rama yang menatap Hana ke arah lehernya. Rama ngeliatin apaan ya? Kenapa dia sampai gitu banget ngeliatin gue? Batin Hana. Ah mungkin cuma perasaan gue doang kali ya. Lanjutnya, gimana tugas yang saya berikan? Apa sudah selesai? Tanya Hana yang mencoba untuk mencari bahan obrolan. Baru 2 Bu, dan itu juga belum tentu benar, jawab Rama. Iya sudah, tidak apa-apa. Coba saya cek dulu, ucap Hana yang kini mengambil buku Rama, lalu dia pun terlihat mengecek tugas yang diberikan untuk Rama. Untuk bagian depan hingga ke tengah sudah betul, tinggal penyelesaiannya aja. Sebenarnya kalau kamu mau mempelajari semuanya pasti bisa kok, cuma ya saya juga tahu anak seusia kamu lebih suka bermain daripada belajar, ucap Hana. Main gimana Bu? Sama ibu gitu, tanya Rama membuat Hana kini menatapnya hingga pikirannya pergi jauh entah kemana. Apa maksud ucapan Rama ya? Main sama gue? Apa dia mau melakukan itu sama gue? Apa dia tahu apa yang terjadi tadi di toilet? Banyak pertanyaan yang saat ini berada di dalam pikiran Hana. Bu mikirin apa? Tanya Rama hingga dia pun menggoyangkan tubuh Hana membuat kedua nipelnya bergerak ke kanan kiri dan Hana pun tersadar dari lamunannya.
Ibu kenapa mamun gitu? Tanya Rama. Ah, itu tidak apa-apa kok, jawab Hana. Apa ada yang ibu pikirkan? Atau malah ada kesibukan lainnya? Kalau gitu ibu bisa kok langsung pulang. Gue nggak masalah juga, ucap Rama. Tidak, saya hanya mengingat hal yang tidak penting saja, jawab Hana membuat Rama menganggukkan kepala. Maksud gue tadi itu main keluar gitu bu, jalan gitu sama ibu gitu. Jelas Rama membuat Hana menghela nafas. Dia pasti mikirin ke arah sana. Untungnya gue bisa ngeles. Coba aja kalau gue langsung bahas ke arah sana yang ada dia malah malu dan gak akan mau datang lagi. Itu bahaya sih buat gue, batin Rama. Ya udah kamu coba kerjakan yang lainnya lagi, ucap Hana yang kini menaruh buku di hadapan Rama. Rama terlihat mengerjakan soalnya, sedangkan Hana sedari tadi dia melihat ke arah paha Rama yang menurutnya sangat menarik matanya. Hana, jangan seperti ini. Jaga pandangan lo dan jangan sampai dia tahu apa yang sudah lo lakukan ini, apalagi sampai membuat dia enggak nyaman, batin Hana. Dari sudut mata Rama bisa dia lihat jika saat ini guru lesnya sedang memandangi ke bawah sana. Hal itu membuat Rama mengangkat ujung bibirnya. Ibu nggak kepanasan? Tanya Rama. Tok tok tok. Suara ketukan pintu membuat mereka menghentikan obrolannya, begitu juga dengan Rama yang langsung bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke arah pintu kamarnya. Ada apa, Bi? Tanya Rama di saat baru saja membuka pintu. Ini Den, ada minuman dan juga camilan untuk Den Rama dan juga Bu Hana, jawabnya. Ya udah Bibi masuk aja dan tolong taruh di meja aja Bi, ucap Rama yang sedikit menyingkir. Baik Den, permisi, ujarnya lalu berjalan masuk ke kamar Rama dan menaruh nampan di meja yang dimaksud Rama. Apa ada tambahan lagi Den? Tanya Bibi. Itu buat aku susu putih kan Bi? Tanya Rama. Iya Den, itu susu yang sering Den Rama minum, jawab Bibi. Ada tambahan lagi Den? Tanya Bibi membuat Rama menoleh ke arah Hana dan dia hanya menggelengkan kepala. Ya udah itu dulu aja Bi, nanti kalau misalnya ada tambahan lagi saya panggil Bibi, ucap Rama. Baik Den, jika seperti itu Bibi keluar dulu. Mari, ucapnya sambil menganggukkan kepala ke mereka berdua. Setelah itu keluar kamar Rama dengan pintu yang kembali tertutup. Silahkan Bu, diminum dulu, ucap Rama. Iya, terima kasih, sahut Hana yang memegang coklat dingin. Rama terlihat membuka bajunya membuat Hana yang ingin meminum coklat dingin mengurungkan niatnya dengan memfokuskan pandangannya ke tubuh Rama. Kenapa Bu? Tanya Rama yang menyadari tatapan Hana. Enggak kok Ram, jawabnya dengan terbata. Gue kira ibu ngeliatin ke tubuh ini, ucap Rama. Apa kamu suka sekali dengan susu dingin seperti itu? Tanya Hana yang mencoba mencari topik pembicaraan lainnya. Iya Bu, suka banget, apalagi kan gue lagi masa pertumbuhan gini, jadi harus banyak minum susu. Apa ibu mau memberikan gue susu juga? Tanya Rama. Apa coba Rama bilang gitu segala? Batin Hana. Aduh kenapa Bu? Tanya Rama yang mendekati Hana lalu dia pun mencoba untuk memijat punggung Hana. Ini orang kenapa sih? Hobi banget bikin otak gue berpergian gini, batin Hana. Baru digituin aja udah sampai batuk, gimana kalau gue liatin yang ada dia langsung pingsan kali ya, ucap Rama. Coba ibu lus aja dadanya biar gak batuk lagi. Apa perlu saya bantuin? Ucap Rama. Tidak perlu, saya bisa sendiri, ujar Hana. Gue ke belakang sebentar Bu, ucap Rama. Silakan, jawab Hana. Ibu gak mau ikut? Kali aja mau megangin soalnya saya meos, tanya Rama. Tolong dipercepat, ucap Hana membuat Rama pergi meninggalkan Hana yang kini menggerutu dengan sikap Rama. Hana terlihat beranjak dari tempat duduknya dan dengan perlahan dia mengikuti kepergian Rama dan berhenti di samping toilet Rama yang dengan pintu yang sedikit terbuka.
Terlihat Rama sedang menurunkan celananya, namun dia melirik ke arah cermin dan terlihat seseorang yang saat ini berdiri di depan pintu.